hari Minggu. Anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Kalau yang lagi sakit, tetap semangat. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Yuk, sekarang kita mau menaikkan pujian. Sebelum memulai, kita mau tebak dulu gambar ya. Anak-anak, yang menerangi langit di siang hari namanya apa? Nih? Ya, matahari. Kalau malam hari langitnya kan gelap. Ada penerang di langit yang Tuhan ciptakan. Namanya apa ya? Apa yo? Ya, bintang-bintang dan bulan. Itu semua benda langit yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu ada lagi yang binatang ya, yang suka ada di udara. Terbang, 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 terbang. Anak-anak boleh sebutin apa aja? Oh ya, ada kupu-kupu, ada burung. Nah, nih gambarnya nih, ciptaan Tuhan juga. Kalau ada di air, ada di laut, ada di danau, atau ada di akuarium anak-anak. Binatang apa tuh yang bisa berenang? Bisa berenang kecepak, 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 namanya ikan. Itu juga ciptaan Tuhan. Lalu ibu punya beberapa gambar binatang ya. Coba anak-anak tahu nggak binatang apa ini? Yang badannya besar, warnanya abu-abu, punya belalai. Namanya binatang apa? Gajah. Ya, betul. Lalu binatang yang ini bunyinya seperti ini ya. Aum, aum. Binatang apa itu? Betul, singa. Nah, yang terakhir nih, banyak sekali binatang, tapi yang terakhir dulu yang yang lehernya panjang, tinggi sekali. Jadi kalau binatang ini berdiri, lehernya tuh ya panjang. Kalau kita pergi ke kebun binatang atau ke kebun raya Bogor, anak-anak akan lihat, dan anak-anak harus begini lihatnya. Wah, karena tinggi sekali, panjang lehernya. Namanya binatang apa? Nih gambarnya. Jerapah. Betul. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan buat semuanya jadi baik. Tapi di antara semua ciptaannya ini, Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat istimewa. Coba mana tangan anak-anak? Tangan anak-anak mana ke depanin? Lalu taruh di sini. Bilang, saya adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Saya berharga. Karena itu kita juga mau memuji Tuhan ya. Tidak hanya binatang-binatang itu yang memuji Tuhan, alam semesta memuji Tuhan, kita juga mau memuji Tuhan ya. Yuk, kita pakai mulut kita pakai gerakan kita untuk memuji Tuhan, semua yang tercipta. Memuji Tuhan sama seperti alam semesta ini. Semua yang diciptakan oleh Tuhan memuji Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam doa dulu ya. Kita mau bicara sama Tuhan, datang sama Tuhan. Yuk, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih karena saat ini kami bisa ibadah lagi. Kami mengucap syukur karena kami sangat disayang oleh Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, pimpinlah ibadah kami pada hari ini. Biarlah setiap pujian bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Pimpinlah kami saat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga beraktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sekarang Ibu mau tunjukkan sebuah boneka. Anak-anak punya boneka? Kalau anak perempuan biasanya punya. Yang laki-laki kalau nggak punya nggak apa-apa. Ibu kasih lihat contoh aja ya. Nih, ayo. Binatang apa ini? Ada yang tahu? Coba bilang. Binatang apa ini? Domba. Domba ya. Nah, anak-anak, kita ini sama seperti domba. Domba-domba ini ada yang pelihara ya. Ada yang punya, ada yang kasih makan, ada yang bawain minum. Kalau misalkan dombanya dibawa ke padang gurun, ke tempat yang luas, bukan di dalam kandang, dombanya pasti dibawa ke tempat yang banyak rumputnya, supaya dombanya bisa makan, bisa kenyang makan rumput, bisa lari ke sana ke sini gembira. Lalu kalau dibawa keluar kandang, pasti dibawa ke tempat yang ada airnya, supaya kalau dombanya ini haus, dombanya ini bisa minum. Jadi kita juga seperti domba-domba ini loh. Kita pasti dipelihara, dijaga ya. Kita juga dilindungi. Jadi kalau ada binatang buas mau nerkam dombanya, ya pasti gembalanya akan menolong ya, supaya nggak diserang binatang buas. Gembalanya pasti akan membela habis-habisan, dilindungi. Begitu juga dengan kita ya, anak-anak. Tapi kita ini dombanya siapa? Kita ini milik siapa? Ada yang tahu? Kita milik seorang gembala yang namanya Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau nyanyi ya. Tuhanlah gembalaku. Yuk. Jangan lupa gembala kita itu Tuhan Yesus ya. Tuhanlah gembalaku, aku mau mengikut Dia. Dia pimpinku selalu, aku mau mengikut Dia. Selalu, selalu, aku mau mengikut Dia. Selalu, selalu, aku mau mengikut Dia. Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembalaku, aku mau mengikut Dia. Dia pimpinku selalu, aku mau mengikut Dia. Selalu, selalu, aku mau mengikut Dia. Selalu, selalu, aku mau mengikut Dia. Sekali lagi. Tuhanlah gembalaku, aku mau mengikut Dia. Dia pimpinku selalu, aku mau mengikut Dia. Selalu, selalu, aku mau mengikut Dia. Selalu, selalu, aku mau mengikut Dia. Selalu aku mau ikut Dia. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi anak-anak harus ingat, gembala kita adalah Tuhan Yesus yang tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memelihara, kasih kita berkat, perlindungan, kasih sayang, dan juga keselamatan buat kita.
Ya. Oh ya, Ibu taruh dulu dombanya ya. Oke. Nah, kalau kita adalah miliknya Tuhan, kita harus bangga. Kita harus gembira, sukacita, karena Tuhan yang menolong kita, yang punya kita adalah Tuhan yang bisa menciptakan segalanya. Anak-anak bisa menggambar nggak? Bisa ngegambar? Ada yang bisa gambar buah apa? Bisa? Oh, Mama, Papa bisa ya? Ya, ada yang bisa gambar sapi? Bisa? Wah, hebat. Tapi Ibu mau tanya, anak-anak, Papa Mama bisa nggak menciptakan sapi? Apa? Ibu? Ya, Ibu nggak bisa. Gambar aja Ibu tidak terlalu bagus ya. Tapi apalagi menciptakan? Nggak bisa. Yang bisa cuma Tuhan. Kenapa? Bikin buah stroberi, menanam? Oh iya ya, keren-keren, ada yang nanam di rumah ya. Tapi siapa sih yang menciptakan? Oh ya? Oh, Papa Mama yang siram jadi tumbuh buah stroberinya. Betul, hebat ya dirawat. Tapi itu tetap yang menciptakan pohon itu dan buah itu adalah Tuhan. Oh, Ibu punya beberapa alat peraga ya. Anak-anak tinggal sebutin aja, oke? Ibu punya tanaman. Ada bunga, ada buah-buahan, dan ada beberapa binatang, dan satu benda langit. Kita nyanyi yuk, semua yang tercipta. Oh, semua yang tercipta udah tadi. Maaf anak-anak. Kita mau nyanyi siapa buat. Nanti Ibu sebutin ya. Anak-anak nanti sebutkan siapa buat. Siapa buat apa ini? Domba. Ya, saya tidak bisa. Siapa buat domba? Siapa? Hanya Tuhan saja. Siapa buat sapi? Saya tidak bisa. Siapa buat sapi? Hanya Tuhan saja. Hei, siapa buat bunga? Siapa yang buat? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat tanaman? Siapa buat tanaman? Saya tidak bisa. Siapa buat tanaman? Hanya Tuhan saja. Kalau malam-malam anak-anak di langit ada apa? Bintang. Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Tuhan saja. Lalu anak-anak ada lagi. Ibu punya sekeranjang. Mau lihat? Mau lihat? Tunggu ya. Nah, Ibu punya sekeranjang buah-buahan. Ini semua adalah makanan sehat, berkat dari Tuhan. Siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Ada? Ada? Wah, pinter. Yang suka buah-buahan hebat, lanjutkan. Kenapa? Nggak suka kenapa? Asam. Yang mana yang asam? Buah stroberi? Walaupun rasanya ada asam, ada manis, tapi sehat. Lanjutkan ya, buat yang suka makan buah. Kalau yang belum suka, ayo dimakan ya. Yuk, kita mau nyanyi. Ibu mau sebutkan buah-buahannya apa aja ciptaan Tuhan. Anak-anak, boleh sebutkan ya. Ini semua ciptaan Tuhan, baik untuk kita. Siapa buat alpukat? Siapa buat alpukat? Saya tidak bisa. Siapa buat alpukat? Hanya Tuhan saja. Ya, siapa buat anggur? Saya tidak bisa. Siapa buat anggur? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pisang? Siapa suka pisang? Siapa buat pisang? Saya tidak bisa.
belimbing. Ayo, siapa yang suka makan belimbing? Siapa buat belimbing? Saya tidak bisa. Siapa buat belimbing? Hanya Tuhan saja. Yang terakhir anak-anak. Siapa buat strawberry? Saya tidak bisa. Siapa buat strawberry? Hanya Tuhan saja. Nah, kalau Tuhan sudah menciptakan makanan-makanan ini yang sehat-sehat buat kita, ayo kalau ada papa mama sediakan dimakan ya. Lalu kalau anak-anak di rumah punya pohon kayak tadi, nah ini nih dirawat, disiram, diberi pupuk, jangan dicabutin kecuali kalau ada yang kering. Oke? Itu kan ciptaan Tuhan ya. Nah sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Anak-anak sudah siap Alkitabnya? Mana? Coba mana Alkitabnya? Ya, sudah Alkitabnya sudah dipegang? Nih, ini Alkitab punya Ibu Senti. Anak-anak Alkitabnya di rumah pasti lebih lucu-lucu gambarnya ya. Nah, anak-anak bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakan Alkitab firman Tuhan. Kenapa kita sih harus mendengarkan firman Tuhan? Harus membaca Alkitab? Karena kita mau iman kita semakin tumbuh dan kita semakin kenal sama Tuhan yang menciptakan kita. Anak-anak, kita harus bertumbuh. Caranya tadi gimana? Baca firman Tuhan. Sama seperti pohon ini loh. Supaya tumbuh, ya, dia harus disiram. Nah, tuh seperti ini. Lalu diberi pupuk supaya nanti tanamannya tambah tinggi, tambah subur. Sekarang daunnya mungkin 3, masih 3. Nanti mungkin 5, 6, 10 sampai potnya nggak cukup lagi. Sama seperti iman kita. Kalau kita baca firman Tuhan, ya, berarti iman kita disiram terus, diberi pupuk, nanti semakin tumbuh, semakin tinggi, ya. Dan ingat, firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan. Ya dan amin. Oke? Yuk, kita mau nyanyi ya, baca kitab suci ya. Baca, doa. Kalau mau tumbuh. Mana tangannya? Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, ayo bikin semakin tinggi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Ya, sekarang semuanya siap dengarkan firman Tuhan? Kita panggil Kakak Weni ya. Kakak Weni, silakan. Halo anak-anak. Wah, Teddy udah semangat ya memuji nama Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 dengan judul Tuhan menyediakan. Nanti mama papanya minta tolong ya agar dibacain Alkitabnya. Anak-anak, kita mau cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka singgah dari satu tempat
ke tempat lain. Lalu mereka berkemah di suatu tempat namanya Rafidim. Apa anak-anak namanya? Rafidim. Oke. Nah, ternyata di Rafidim ada masalah anak-anak. Masalah apa lagi Kakak Weni? Ternyata di Rafidim tidak ada air anak-anak. Setelah mereka berjalan jauh, mereka kehausan. Ternyata di sana tidak ada air. Coba bayangin anak-anak, kalau anak-anak sudah olahraga, sudah jalan jauh, tidak ada air, pasti ngomel-ngomel ya, pasti marah-marah. Aku pengen minum gitu ya. Ini pula yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia marah, dia mengeluh ke Bapak Musa anak-anak. Mereka bilang ke Bapak Musa, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, mau membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Wah, bangsa Israel marah-marah anak-anak ke Bapak Musa. Bangsa Israel bukan cuma 1 atau 2 orang anak-anak, banyak sekali. Dan mereka marah-marah ke Bapak Musa. Apa yang diperbuat Bapak Musa? Bapak Musa meminta pertolongan Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. "Tuhan, bagaimana ini? Bangsa Israel akan melempari saya dengan batu." Wah, Bapak Musa mau dilemparin batu anak-anak. Apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel kehausan? Tidak anak-anak. Tuhan berfirman ke Bapak Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai, memukul Nil, dan pergilah." Apakah Bapak Musa taat dengan firman Tuhan? Apakah Musa melakukan apa yang difirmankan Tuhan? Iya anak-anak, Bapak Musa taat. Dia pergi ke depan, lalu membawa tongkatnya. Dia berjalan ke Gunung Batu. Setelah sampai di Gunung Batu, dia mengangkat tongkatnya dan mengetuk Gunung Batu. Apa yang terjadi? Dari Gunung Batu keluar air anak-anak. Wah, luar biasa sekali ya. Akhirnya tempat itu dinamakan Massa dan Meriba. Coba di sini, siapa yang suka marah-marah? Siapa yang masih suka mengeluh? Misalkan hari kemarin makan telur ceplok, hari ini makan telur dadar. Jadi aku marah-marah aja nih sama mama. Kenapa makannya ini aja? Gak boleh anak-anak. Kita harus tetap bersyukur. Karena papa mama sudah memberikan yang terbaik buat kita. Meskipun telur aja, tapi kita masih bisa makan. Nah, anak-anak, kita juga kalau ada masalah, kalau lagi sedih, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan apapun yang terjadi. Tadi dari cerita Kakak Weni, bangsa Israel lupa ya
karena selalu ada pertolongan Tuhan. Tuhan baik ya sama bangsa Israel. Tuhan selalu menyediakan apa yang bangsa Israel perlu. Sama seperti kita, Tuhan selalu menyediakan apa kebutuhan kita lewat papa mama. Jadi kita harus tetap bersyukur, kita harus meminta pertolongan Tuhan, kita harus taat sama firman Tuhan juga, sama seperti Bapak Musa ya anak-anak. Nah, Kakak Weni, kan kalau kita udah mengandalkan Tuhan, itu pasti tidak ada masalah di hidup kita, Kakak Weni. Enggak anak-anak, selalu ada cobaan seperti bangsa Israel. Tetapi Tuhan selalu mau menolong kita. Tuhan selalu dapat solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Ya, jadi kita harus tetap bersyukur. Apapun kalau ada masalah, kita meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Anak-anak, ayat hafalannya dari Mazmur 18 ayat 7. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Sekali lagi ya, Mazmur 18 ayat 7. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, tanamkan kami di hati kami selalu firman Tuhan dan dapat menjalankan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita mau aktivitas. Yang disiapin kertas HVS, 1 kertas lipat, pensil warna biru dan coklat, spidol atau pensil, gunting, solasi, dan tusuk sate ya. Nah, kita siapin HVS. HVS-nya dilipat bagi 2, lalu bagian atasnya dilipat sekitar 3 cm ya. Nah, kalau sudah, kita gambar gunung batunya. Seperti ini. Kalau sudah dibuka lagi HVS-nya, kita tarik garis dari ujung ke ujung seperti ini. Lalu kita gambar airnya. Airnya masih masuk ke dalam kotaknya ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Airnya boleh diwarnain biru, gunung batunya diwarnain coklat. Di atasnya ditulis masa dan meribah. Sebelahnya ditulis ayat hafalannya ya. Nah, jadinya seperti ini anak-anak. Anak-anak, kita mau buat tongkat Bapak Musa dengan tusuk sate dan kertas lipat. Nah, kertas lipatnya kita gulung-gulung ke tusuk sate. Nanti yang tajam dari tusuk satenya dipotong aja ya. Lalu kalau sudah, dipakein solasi. Nah, sudah jadi tongkat Bapak Musa. Terima kasih Kakak Weni.
sudah membantu menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang sudah ditabur tadi, ya. Sekarang anak-anak kita mau masuk dalam persembahan. Kita mau dibantu oleh teman-teman kita. Ada Anton dan juga Eben. Silakan Anton dan Eben. Hai anak-anak, sekarang waktunya kita akan persembahan. Anak-anak bisa minta tolong nih sama mama atau papa untuk minta bantuan mentransfer persembahannya via ATM atau via transfer bank atau scan QR yang ada nanti di layar. Sembari kita menunggu untuk ditransfer, kita akan nyanyi dulu yuk. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus Juru Selamatku. Yang di rumah kita ikutan nyanyi juga yuk. Oke, Ben. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus Juru Selamatku. Yuk, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Kita lipat tangannya dulu yuk. Kita berdoa. Lipat tangan yuk. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi gereja dan orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Anton dan juga Eben sudah membantu melayani di persembahan. Anak-anak yang lain, suatu saat juga anak-anak akan diminta untuk melayani juga ya. Harus semangat. Mau ya? Oke? Ya. Sekarang kita mau tutup ibadah ini. Sebelumnya Ibu mau ajak anak-anak untuk berani yang namanya berdoa. Berdoa itu apa sih? Berdoa itu artinya berbicara sama Tuhan. Jadi waktu anak-anak lagi sedih, lagi senang, ya anak-anak harus selalu bicara sama Tuhan. Caranya gimana? Berdoa. Tuhan senang anak-anaknya berdoa, berbicara sama Tuhan. Ya, yuk kita ada lagunya ya. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Tuhan kita Tuhan Yesus, yuk. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus ya. Bila hatimu senang, bila hatimu senang, bila hatimu sedih, berbicaralah kepada Tuhanmu. Sekali lagi, berbicaralah. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah. Berbicaralah
lagi senang, lagi sedih, ajak bicara Tuhan. Caranya dengan bagaimana? Berdoa. Anak-anak harus berani berdoa karena Tuhan senang anak-anaknya datang sama Tuhan. Yuk, sekarang kita mau tutup ibadahnya. Kita mau nyanyi dulu ya, Ibu Jari ya. Mana jarinya? Oke, kita pakai jari-jari untuk memuji Tuhan ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kami berdoa, biarlah firman yang ditabur tumbuh di dalam kami. Kami berdoa juga, biar setiap puji-pujian bisa jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, kalau ada teman kami yang lagi sakit, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan mereka supaya mereka sehat lagi, gembira lagi. Kalau ada yang sedih, Tuhan Yesus tolong hibur mereka ya. Terima kasih karena kami sangat dikasihi, disayang sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Jangan lupa, anak-anak harus belajar berani untuk berdoa. Datang sama Tuhan dan ingat, kita adalah anak-anak yang istimewa, sangat dikasihi. Oke, sampai minggu depan. Dadah.